Biji Pagi di kanal BC Radio. Recording in progress. Mohon izin, karena waktu telah menunjukkan pukul 7.35 WIB, maka acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ustadz Bapak Mufti Arkan selaku narasumber pada kegiatan pagi ini, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta seluruh sahabat Morning Recharge Ramadan dan sahabat kanal BC yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam Morning Recharge Ramadan episode ke-17 pada hari Senin 17 Maret 2025 dengan tema Mindset Ramadan, transformasi diri menjadi the best version of yourself. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga kita diperkenankan kembali untuk berkumpul dalam kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kesabarannya dan perjuangannya sehingga Islam sampai kepada kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi Morning Recharge pada pagi hari ini, mohon izin saya sebagai MC menyapa dulu Bapak Mufti Arkan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Mufti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rian, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat-sehat selalu dan dilancarkan dalam bertugas. Amin, amin, amin. Baik, semuanya. Sahabat Morning Recharge Ramadan, Bapak Mufti Arkan merupakan saat ini bertugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali. Sebelumnya beliau lama bertugas juga di DJBC dan sempat menjadi atas keuangan di Brussels, Belgia. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mufti Arkan selama 45 menit ke depan. Oke. Pada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala yang perlu saya sebutkan luar biasa. Ustadz Ratno, Ustadz Rahmat Effendi, saya lihat, kemudian juga ada Pak Catur, Ustadz Catur, kemudian yang lain, mudah-mudahan nanti bisa saya pas satu-satu. Baik, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita bersama-sama juga muji kepada Allah yang Maha Rahmah atas segala karunia dan limpahan berkah yang demikian melimpah kepada kita semua. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala anugerah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para pengikutnya yang istiqomah di jalan yang memiliki amal. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit berbincang, sharing tentang mindset. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak bosan, karena berapa kali saya mengisi tentang materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama kita memperbaiki atau kemudian juga membenarkan mindset kita tentang
Mas Dean, saya udah terdengar lagi, Mas Dean? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Testing, testing. Sudah kembali terdengar? Siap, sudah Pak. Jelas, jelas. Jelas, Pak. Oke, next Mbak Ellen ke slide berikutnya. Ini ada satu ini dari bukunya, saya baca di bukunya Zamil Azaini, Speak to Change. Kemudian dia mengutip dari tulisannya Ibrahim Al-Fiqi ya dalam bukunya Way Success and Rich ya. Eh, ada peneliti dari geologi dari berbagai negara, kemudian mereka datang ke sebuah negara Afrika untuk mencari ya, karena di Afrika itu terkenal dengan berlian yang sangat luar biasa. Selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan mereka mencari berlian yang di penggalian itu berlian yang memang mereka inginkan dalam bentuk yang lebih besar dibandingkan yang kecil-kecil. Nah, setelah berapa lama mereka mencari, mereka tidak menemukan berlian tersebut. Nah, ada satu peneliti atau geologi yang suatu saat karena kelelahan dia pulang lebih dulu ke hotel ya. Begitu pulang ke hotel, di tengah perjalanan menuju ke hotel, dia melihat ada anak kecil yang sedang memainkan batu dan dia sangat si Yuki ini sangat tertarik karena batunya beda. Sehingga seketika sang geolog tadi melihat ke batu tersebut dan dia sangat terkejut ya, dia menduga ini bukan batu biasa. Nah, akhirnya Yuki tadi membujuk anak kecil yang tadi untuk menjual batunya itu kepadanya dengan harga yang cukup mahal. Nah, begitu ditawarkan uang, sang anak kecil tadi tidak mau ya, tidak mau menerima uang tersebut. Dia tetap bersikeras untuk mempertahankan batunya. Nah, Yuki akhirnya membujuk anak tersebut dengan memberikan permen yang sangat banyak. Ya sudah, kalau kamu nggak mau beli, dijual, maka saya akan memberikan kepada kamu di samping uang juga permen yang sangat banyak. Dan anak kecil ini mau menjual batu tersebut ya. Setelah diteliti di laboratorium, ada berapa kali penelitian, ternyata yang dipegang anak kecil tadi dan diperoleh geologi Yuki tadi adalah berlian yang sangat besar, yang cukup besar, dan berlian itu yang selama ini mereka cari-cari. Nah, rekan-rekan yang luar biasa, rekan-rekan semuanya, bahwa kisah ini terjadi tahun 1948 dalam buku tersebut, jadi dicantumkan 1948, bahwa kita itu tergantung dari sudut pandang mindset kita. Ketika seorang anak kecil tadi memandang batu itu batu yang biasa. Akan tapi Yuki tadi, sang geolog tadi, begitu melihat batu tersebut dan itu tahu batu yang sangat bernilai tinggi, dia betul-betul memperlakukan dengan luar biasa. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, kita sekarang ini ibaratnya juga memiliki berlian yang luar biasa, yaitu perhiasan yang luar biasa, kemudian juga bonus yang luar biasa, kemudian bulan yang luar biasa. Bulan Ramadan ini, jangan-jangan mindset kita itu sama dengan anak kecil tadi ya. Tidak terpengaruh dengan hilangnya Ramadan. Tidak terpengaruh dengan Ramadan yang sekarang mungkin sudah 17 hari kalau nggak salah. Sehingga kemudian kita betul-betul tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan yang demikian sangat berharga. Next berikutnya, Mbak Ellen. Sehingga inilah kemudian kenapa mindset itu menjadi sangat penting ya. Mindset adalah serangkaian pemikiran yang bentuk dasar pemikiran seorang dalam pandang sesuatu. Ya, ada banyak definisi ya. Ini ada buku yang menarik ya, bukunya Carol Dweck. Ini bukunya mungkin saya perlihatkan ya. Ini ada beberapa buku yang tentang mindset yang saya beli ya. Mungkin tapi yang dalam kesempatan ini satu buku dari Carol Dweck ya. Bagaimana mindset adalah cara pandang kita untuk memandang dan memahami dunia. Kemudian ada beberapa definisi yang lain yang menurut saya sangat bagus ya dari Ibrahim Al-Fiqi, mengatakan bahwa sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali dan itu bisa menjadi kenyataan gitu ya. Kemudian juga ada beberapa pernyataan yang menurut saya sangat penting bahwa mindset itu adalah yang membedakan mana yang terbaik dan mana sisanya, mana yang terbaik dan mana lainnya. Next berikutnya, Mbak Ellen.
Nah, dalam konteks religi, dalam konteks agama Islam, kita ini hadis yang saya juga sangat suka dan menjadi andalan hadis termasuk andalan saya ya. Bagaimana dalam sebuah hadis qudsi adalah hadis yang berasal dari firman Allah kan, tapi redaksinya dari baginda Rasulullah SAW. Ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku. Dalam riwayat yang lain, Tabrani mengatakan in khairan fa khairan. Wain saran pasarun. Sesungguhnya kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya akan buruk. Next, berikutnya Mbak Ellen. Nah, ini yang bukunya Carol Dweck ya, tentang mindset. Dan buku penelitiannya ini cukup panjang ya. Bagaimana beliau menemukan, dari Stanford University, menemukan bagaimana penelitian cukup panjang karena melibatkan anak kecil yang kemudian tumbuh menjadi besar ya. Jadi anak-anak kecil yang gampang saja, anak-anak kecil yang memiliki growth mindset maupun yang fixed mindset itu dibedakannya gampang sekali. Tatkala sang anak kecil atau anak kita itu diberikan puzzle, itu ada anak-anak yang begitu tertarik dengan puzzle, dia walaupun sangat sulit, bahkan mungkin lebih dari 1 jam dia menyelesaikannya, tapi dia terus dengan tekun menyelesaikannya. Itulah anak-anak yang growth mindset. Akan tapi ada anak-anak yang masuk kategori fixed mindset atau mindsetnya tetap tidak berkembang, itu biasanya dalam waktu beberapa menit dia langsung menyerah dan tidak mau main lagi puzzle tersebut dan tidak mau menyelesaikan. Jadi ada beberapa perbedaan penting ya, ada orang yang memiliki growth mindset, ada yang memiliki fixed mindset atau mindsetnya tetap. Yang growth mindset itu begitu dia gagal, dia melihat bahwa itu adalah suatu peluang. Tapi kalau yang fixed mindset atau yang mindsetnya terbatas atau yang tidak berkembang, maka dia mengatakan itu adalah batas kemampuan saya. Kalau yang growth mindset mengatakan bahwa mungkin saja saya memiliki bakat yang kecil, akan tapi saya bisa mempelajari apa saja. Nah, kalau orang yang fixed mindset atau mindsetnya tetap, maka ketika mempelajari sesuatu, maka ketika dia gagal, maka mungkin saya bukan bakatnya di situ. Jadi itulah yang terutama yang membedakan antara yang fixed mindset maupun yang growth mindset. Yang tumbuh mindsetnya dengan yang tetap mindsetnya adalah berbeda. Di dalam penelitian beliau ini tidak hanya di dunia kerja, tidak hanya di dunia akademi, tapi juga berbagai macam hal ya. Salah satu yang luar biasa menurut saya di dalam buku tersebut dicantumkan adalah Michael Jordan. Next, Mbak Ellen. Jadi Michael Jordan itu pada saat beliau di sekolah itu ditolak oleh tim basket sekolah. Dan salah satu alasannya apa? Dia adalah bukan anak yang berbakat untuk main basket. Jadi ditolak dari tim basket, dianggap tidak berbakat main basket. Dan apa yang dilakukan oleh Michael Jordan, dia betul-betul berlatih dengan sangat keras, melebihi anak-anak yang lain dan sangat keras sehingga dia akhirnya berhasil masuk ke dalam tim basket sekolah, bahkan dia berhasil menjadi legenda di dunia basket di seluruh dunia ya. Jadi inilah bagaimana kemudian orang-orang yang mindsetnya itu tumbuh. Walaupun gagal, walaupun sulit, akan tapi dia terus berusaha ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi berkembang. Ada banyak hal yang banyak cerita yang kita dengar ya. Kalau mungkin anak-anak muda, anak-anak yang milenial atau mungkin anak-anak yang sentennial itu suka membaca komik Naruto ya. Naruto itu bagaimana seorang yang sebenarnya kesaktiannya mungkin levelnya tinggi tapi tidak tinggi, banyak yang lebih tinggi daripada dia, tapi semangat pantang menyerahnya itu luar biasa Naruto. Dan dalam khasana Islam juga banyak sekali, misalkan dan itu juga menjadi inspirasi ya. Uwais Al-Qarni, bagaimana latihan beliau itu dengan memanggul lembu atau sapi itu dari anak sapi menjadi sapi yang besar sehingga badan beliau menjadi sangat kuat ya. Uwais Al-Qarni sehingga mampu menghajikan ibunya dan menggendong ibunya ke Mekah Al-Mukarramah. Atau mungkin juga kita mendengar kisah Sam'un ya, Sam'un Al-Ghazi atau yang terkenal dengan Samson ya, bagaimana semangat pantang menyerahnya bahkan sampai rambutnya itu dipotong sehingga kekuatannya itu menjadi hilang, akan tapi dia betul-betul memohon kepada Allah SWT, berikanlah terakhir ya, kekuatan terakhir untuk menghancurkan orang-orang yang zalim. Dan itulah orang-orang yang memiliki fixed mindset atau mindsetnya tubuh. Next, berikutnya. Nah, jangan sampai kemudian kita beku ya selama ini ya. Dan kebanyakan orang itu memang beku ya. Jadi kalau saya melihat angka 5 atau kita sebagian besar melihat angka 5 itu berasal dari 2 ditambah 3. Atau paling banter 4 ditambah 1. Atau mungkin 5 kali 1 atau 1 kali 5 ya. Akan tapi orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam, maka mampu melihat bahwa 5 adalah 10 dibagi 2.
bahwa 5 adalah akar dari 25, bahwa 5 adalah log dari 100.000 dan sebagainya. Jadi kita jangan terpaku dalam sebuah mindset yang tetap sehingga kemudian menjadi pandangan kita. Kalau mungkin ini ada Mas Ardhani nggak di sini biasanya ya. Dia tulisannya sangat bagus kalau tentang saya baca tulisan beliau tentang kurang piknik ya. Jangan sampai kita kemudian dalam melakukan sesuatu kurang piknik sehingga hanya mampu melihat angka 5 dari 2 ditambah 3. Next, Mbak Ellen. Nah, ini juga ada penelitian mindset yang menarik ya dari Dr. Alia Kram, yang nanti rekan-rekan bisa lihat di YouTube ya. Ini penelitian di Italia. Jadi ada pasien-pasien di Italia itu setelah invasif surgery atau masif surgery atau operasi besar, itu mereka diberikan zat pengurang rasa nyeri sejenis opium ya. Nah, sejenis obat penghilang rasa sakit ya. Nah, namun di dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2. Sebagian pasien setelah operasi diberikan zat penghilang rasa nyerinya itu dengan otomatis, yaitu dengan infus. Kemudian satu lagi, pasien yang lain itu diberikan obat anti rasa nyeri, tapi diberikannya didampingi dengan dokter, dengan konsultasi, diberikan motivasi dan sebagainya. Apa yang terjadi dari penelitian ini terhadap rasa nyeri yang diderita oleh pasien itu jauh berbeda. Pasien yang didampingi oleh dokter itu jauh lebih sedikit rasa nyerinya, kemudian juga mereka menjadi lebih tenang dari anxiety, jadi kemudian rasa cemasnya menjadi lebih berkurang. Next, berikutnya Mbak Ellen, ini juga menurut saya penelitian berikutnya yang disampaikan oleh Dr. Ali Akram juga menurut saya luar biasa, melibatkan 7 hotel di Amerika Serikat, yaitu ketika mereka ditanya, jadi ada petugas housekeeper ya atau semacam cleaning service di sana, mereka ditanya dengan sebuah wawancara, apakah Anda sering berolahraga? Dan jawaban dari mereka 2/3 atau 75% mengatakan bahwa kami tidak pernah berolahraga sama sekali. Nah, akhirnya dari 7 hotel tadi dikumpulkan menjadi 2 kelompok besar juga ya. Kelompok yang pertama itu setiap pagi dilakukan briefing. Makanya tadi Pak Ratno ya, di kami ada briefing Pak Ratno dari pagi dari jam 8 sampai maksimal setengah 9 kami selalu ada briefing ya. Mulai dari nilai Kementerian Keuangan, doa bersama, informasi apa hari ini, kemudian sehingga masalah yang hari ini atau masalah kemarin bisa diinformasikan ke seluruh pegawai dan pegawai memahami seluruh persoalan yang ada di kantor kami sehingga mereka paham. Nah, ini juga sama penelitiannya. Jadi setiap pagi mereka dilakukan briefing. Satu kelompok yang dilakukan briefing itu diberikan informasi yang menarik ya, bahwa Anda ketika menyapu, membersihkan itu setara dengan per menit dengan 167 kalori. Kemudian dengan yang lain ya, membersihkan kamar mandi dan sebagainya 90 kalori. Jadi sehari ini Anda setara dengan lari berapa kilometer dan sebagainya. Itu tiap pagi di briefing seperti itu, dikasih informasi seperti itu. Setelah berapa bulan dievaluasi, ini hasilnya menakjubkan ya, bahwa pegawai hotel, cleaning service yang tadi di briefing, itu ada peningkatan di kesegaran. Kemudian juga ada peningkatan di kepuasan kerja. Dan yang lebih hebat lagi, ada penurunan berat badan orang-orang yang di briefing tadi dibandingkan yang tidak di briefing. Padahal mereka melakukan hal yang sama, akan tapi hasilnya berbeda tatkala mereka diberikan briefing pagi terkait dengan apa yang mereka lakukan, berapa kalori yang mereka bakar. Next, berikutnya Mbak Ellen. Ini juga menarik juga ya, penelitian Dr. Ali Akram juga. Jadi minuman itu sebenarnya isinya sama ini, 200 kalori. Akan tetapi informasi yang diberikan itu berbeda. Yang satu, walaupun isinya 200 kalori, diberikan informasi semacam flyer dan sebagainya bahwa ini adalah minuman yang mengandung kalori sangat banyak, 750 kalori, dan itu mengandung lemak yang sangat banyak. Kemudian satu lagi, dengan dosis yang sama, 200 kalori tadi, diberikan informasi bahwa ini adalah minuman rendah kalori, hanya 140 kalori, dan minuman ini adalah sehat untuk Anda, dan mengandung sedikit lemak, dan banyak protein, dan sebagainya. Nah, yang terjadi, ini sama-sama sebenarnya minumannya 200 kalori. Namun respon tubuh dari responden itu berbeda. Kimia yang mengatur kelaparan, kimia yang merespon makanan itu berbeda. Padahal jelas makanannya itu sama. Ini bagaimana kemudian pikiran itu, mindset itu betul-betul mempengaruhi seluruh
biologi kita, sehingga betul-betul kita nanti harus menyadari bahwa puasa itu tidak hanya masalah keimanan, tapi puasa juga menimbulkan keimunan, gitu ya. Sehingga kemudian kita betul-betul merasa betul-betul kehilangan kalau seandainya Ramadan harus segera cepat pergi. Ini juga ada film yang stres dan sebagainya, mungkin akan saya ceritakan lain kali. Next berikutnya, Mbak Ellen. Nah, dalam beragama, next berikutnya. Nah, demikian juga sering kita ini salah satu yang diungkapkan oleh salah seorang mufti Al-Azhar ya. Saya masih ingat beliau melakukan ceramah dan salah satu yang disampaikan beliau adalah doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, minuman dan menjadikan kami bagian dari orang-orang Islam. Beliau mengatakan di sini tafsirnya berarti dalam kita berislam, kemudian dalam kita makan, minum, dan sebagainya itu setara ya. Harusnya kita mampu merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya beragama, sama dengan kita merasakan nikmatnya makan dan minum. Nah, kan tapi juga kalau teman-teman terutama di Tanjung Priok itu pasti akan tahu semua ya bagaimana Pantai Priok dulu ya, pada waktu kami 2007 itu ada di sana, itu Pantai Priok demikian kotornya ya. Kalau kita ada di pinggiran Pantai Priok, yang kita lihat adalah sampah, yang kita lihat adalah oli kapal, yang kita lihat adalah laut yang demikian hitamnya. Namun tatkala kita patroli ke tengah lautan, kita ada di Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Melinjo dan sebagainya, maka yang terlihat adalah laut yang sangat indah. Demikian juga tatkala kita mindset kita dalam beragama, pikiran kita dalam beragama hanya di permukaan-permukaan saja, yang nampak adalah mungkin saja agama yang keras, mungkin saja adalah kekerasan dan sebagainya, mungkin saja sesuatu yang kurang indah kan. Tapi saat kita menyelam ke dalam, maka kita akan melihat cinta kasih, kita akan melihat agama kita yang sangat indah dan sebagainya, akan melihat spiritual yang mencerahkan dan sebagainya. Next berikutnya, Mbak Ellen. Nah, ini mungkin sering saya ungkapkan juga di kanal radio, suaranya kecil ya. Testing. Atau saya harus dekat lagi ya. Ini cerita yang sering saya ungkapkan ya. Ada seorang kakek kemudian membawa 4 orang anak kecil, dan anak kecil itu dibawa dari pulang kampung dari Jatinegara menuju ke Semarang. Di Jatinegara anak tersebut sangat riang gembira, bermain di kereta, berlari ke sana kemari dan sebagainya sampai mengganggu penumpang yang lain. Akan tapi penumpang yang lain tidak ada yang berani menegur anak tersebut. Hanya satu orang ibu-ibu yang berani, bukan menegur anaknya, tapi menegur sang kakek tadi. Kek, tolong Pak, tolong jaga anak-anak. Saya merasa sangat terganggu oleh tingkah laku anak-anak Bapak. Tapi sang kakek tadi mengatakan, Bu silakan Bu, saya mohon maaf kalau Ibu terganggu, silakan tegur saja langsung ke anaknya. Loh, kenapa bukan Anda yang menegur? Itu bukan anak saya Bu, itu adalah anak tetangga saya yang baru saja 2 orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saya sekarang ini hanya mengantarkan mereka ke neneknya, dan saya tidak tega melihat kegembiraan mereka kemarin pada waktu orang tuanya meninggal, sangat bersedih hati, dan hari ini mereka sangat gembira di kereta api. Silahkan kalau Ibu mau menegur, tegur saja. Nah, apa yang terjadi? Begitu sang ibu tadi mendengar informasi lebih utuh tadi, ilmunya lebih dalam tadi, maka kemudian ketika berubah pandangannya, mindsetnya terhadap 4 orang anak tadi, bukan anak yang mengganggu, tapi justru ada perasaan sayang, ada perasaan kasih, bahkan kemudian sang ibu tadi bisa meneteskan air mata melihat kegembiraan anak-anak tersebut. Inilah bagaimana kemudian salah satu yang membuat itu mindset itu menjadi benar, menjadi tumbuh adalah bagaimana kita selalu menambah informasi dan pengetahuan kita. Next, Mbak Ellen. Nah, demikian juga mindset kita tentang Ramadan. Ini yang menarik nih, mungkin masih ada waktunya ya. Oke, next, berikutnya Mbak Ellen. Masing-masing tempat ya adalah suatu tempat yang sangat indah, dan Ramadan itu betul-betul memberikan kesan ya. Kalau dulu saya mungkin ya di masjid-masjid yang biasa rekan-rekan sholat dan sebagainya, atau mungkin biasa lewat dan sebagainya, tatkala tidak berpuasa itu rasanya biasa-biasa saja. Tapi tatkala rekan-rekan itu berpuasa, itu akan berbeda rasanya. Dan itu secara ilmiah bisa dijelaskan. Mungkin nanti akan kita, kalau mudah-mudahan kalau waktunya cukup, akan dijelaskan kenapa kemudian mungkin kita ada beberapa tempat di sini yang biasa kita sholat di sini, akan tapi ketika berpuasa itu memberikan sebuah efek yang luar biasa, atau kemudian perasaan yang berbeda, atau perasaan yang membahagiakan, atau perasaan yang mencerahkan,
secara kimiawi pun bisa dibuktikan karena ketika puasa kita ada beberapa proses ya, proses detoksifikasi, autofagi dan sebagainya. Next, Mbak Ellen. Nah, kalau mindset sebagian dari banyak orang ya, kita juga mungkin pada saat kita belum pengetahuannya belum cukup tentang Ramadan, Ramadan adalah betul-betul bulan yang mengekang kita. Wah, sebentar lagi puasa. Sehingga kita tidak bisa makan dan minum, tidak bisa lagi bersenang-senang dan sebagainya. Maka kalau mindset-nya seperti itu, maka seperti itu pula yang akan kita dapatkannya. Akan tapi mungkin mindset kita berkembang. Oh, ternyata puasa juga bisa tadi meningkatkan di samping keimanan juga keimunan. Oh, berarti puasa juga menyehatkan kita. Nah, mindset-nya sudah mulai naik ya, berubah. Sudah mulai dia, oh puasa ada manfaatnya. Akan tapi dia masih merasa bahwa puasa adalah sebagai obat gitu ya. Ini levelnya sudah agak lebih baik. Next berikutnya Mbak Ellen. Nah, kemudian juga ada yang betul-betul ya, sebagaimana ini yang sering kami ungkapkan ya, saya sangat suka sekali dengan buah durian, saya sangat suka sekali dengan rambutan, saya suka sekali dengan buah manggis. Namun yang paling favorit saya tetap sampai sekarang adalah buah mangga ya, yang paling favorit. Karena mungkin karena kami pernah punya pengalaman masa kecil ya, di tempat nenek kakek saya, itu ada pohon mangga yang menurut kami pada saat itu adalah mangga terenak di dunia ya, dan setiap panen kakek itu selalu membawa satu kerdus atau kemudian satu kantong kandi, satu karung di samping dia dibagi-bagi tetangganya selalu disisihkan untuk kami ya di kampung diantar ke sana. Nah, yang saya lakukan dengan adik-adik tentunya berusaha betul-betul sangat gembira saat sang kakek membawakan kami mangga tersebut dan kami betul-betul setiap hari makan mangga tersebut dengan sangat bahagia. Namun apa yang terjadi saat mangga itu tinggal tersisa 4 biji atau 3 biji ya. Yang terjadi betul-betul kami eman-eman ya, kami sayang-sayang, kami makannya pelan-pelan, kami ketika tinggal satu kita masih menikmati tapi betul-betul merasa sedih ya. Ketika habis maka kemudian kita betul-betul merasa sedih. Demikian juga harusnya mindset kita tentang Ramadan seperti itu ya. Semakin kita sudah 17 hari, 18 hari, 19 hari itu harusnya kita semakin sedih karena kita akan kehilangan berlian yang sangat luar biasa tadi ya. Bahkan lebih dari berlian. Next berikutnya Mbak Ellen. Nah, ini mungkin ada beberapa pemahaman supaya betul-betul kita puasanya bisa lebih dalam ya. Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa demikian luar biasa menganugerahkan kepada kita puasa Ramadan di mana sebagian besar binatang juga berpuasa. Kucing berpuasa tatkala dia sakit untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Burung, ayam, dia berpuasa saat bertelur, saat dia mabung ya, ketika bulunya itu rontok, dia juga berpuasa untuk bisa menumbuhkan bulunya lagi. Beruang, hibernasi, berpuasa bahkan lebih dari 1 bulan. Kemudian juga ular, saat dia mengganti kulitnya supaya lebih halus, maka kemudian dia berpuasa. Atau yang dikatakan dengan telung sumi, ada juga sebagian artikel yang mengatakan ketika saat kita berpuasa, intermittent fasting dan sebagainya, itu kulit kita menjadi jauh lebih bagus. Kemudian juga pohon-pohon ya. Ini kalau rekan-rekan pernah berkunjung ke negeri 4 musim, tentunya ini akan sangat gampang kita lihat ya. Saat musim gugur, saat musim autumn itu daun-daun itu rontok ya. Saat kemudian datang winter, musim dingin, betul-betul kita ketika rontok itu betul-betul pohon itu nggak ada indahnya sama sekali, nggak ada indahnya sama sekali. Hanya pohon besar, kemudian rantingnya tidak ada seperti pohon kering. Nah kemudian dan dia berpuasa di situ ya, ada dormans di situ ya. Kemudian setelah berpuasa, dia di musim semi, musim spring itu adalah merupakan musim yang paling saya sangat sukai, di mana tumbuhan itu demikian segarnya, demikian indahnya setelah dia melewati musim dingin, berpuasa di musim dingin. Dan tentu saja yang sering kita ungkapkan atau para ustadz ungkapkan adalah bagaimana puasa yang sempurna dari seekor ulat yang menjijikan, jalannya sangat pelan, dia berpuasa menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu, tidak hanya sangat indah dari yang menjijikan menjadi sangat indah, akan tapi juga dia kemampuannya menjadi luar biasa, menjadi the best version of caterpillar, menjadi the best version ulat yang paling hebat ya. Tidak hanya jalan pelan tapi bahkan mampu terbang. Demikian juga puasa kita itu mestinya bisa menjadi the best version of me, the best version of yourself, the best version of us dan sebagainya. Next berikutnya Belen. Nah, ini juga ada banyak sekali kenapa kemudian
puasa itu harusnya mampu menjadikan kita menjadi the best version of me, the best version of us ya. Jadi mungkin di sini tidak kami terangkan semuanya. Saya kira sudah pernah disampaikan oleh Ustadz yang lain sebelumnya. Salah satu saja ya, misalkan mindsetnya yang pahalanya unlimited ya, bahwa pahalan puasa tersebut adalah untukku ya. Jadi fa'innahu li wa ana ajibihi, maksudnya aku sendiri akan membalasnya. Nah, kita mungkin dengan cerita mindsetnya adalah seperti ini. Jadi saat kita lulus SD, itu saat kita lulus akan diberikan biasanya orang tua kita, nanti nak kalau kamu lulus SD dengan nilai yang baik, nanti ayah akan berikan kamu buku atau komik yang kamu sukai, misalkan begitu ya. Kemudian ketika SMP, nak kalau kamu lulus dengan nilai baik, maka insya Allah ayah akan memberikan kamu sepeda. Oh, kita senang banget ya. Nah, kemudian ketika kita lulus SMA, lagi-lagi orang tua kita mengatakan, nak kalau kamu lulus SMA dengan nilai yang baik, maka nanti ayah dan ibu akan memberikan kamu hadiah. Tapi hadiahnya rahasia. Itu biasanya jauh lebih berlipat-lipat dibandingkan sepeda ataupun komik tadi ya. Demikian juga Allah SWT merahasiakan pahalanya. Bayangkan ya, setiap kebaikan dilakukan manusia dengan 10 kebaikan semisal sehingga 700 kali lipat. Nah, Ramadan itu berarti lebih dari 700 kali lipat, berlipat-lipat. Next, berikutnya, Mbak Ellen. Nah, ini juga bonus yang luar biasa yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi penambah semangat rekan-rekan berpuasa, dan ini juga menjadi penambah semangat saya ketika berpuasa lebih dari 12 jam ya, karena semakin panjang itu semakin bagus justru ya. Ada beberapa negara yang puasanya mungkin di Eropa bisa sampai 18 jam, ada 20 jam, bahkan ada lebih dari 20 jam. Jadi ada Profesor Yoshinori Ozumi, peraih hadiah Nobel tahun 2016, itu adalah penelitiannya tentang otofagi ya. Jadi otofagi adalah proses di mana sel saat dia lapar, saat dia puasa, dan kalau 12 jam yang sering di Indonesia itu sudah mulai proses otofagi. Jadi setelah sel tersebut tidak dikasih makan, maka kemudian sel tersebut mencari mana makanan yang ada. Dan yang luar biasa adalah dia mencari sel-sel yang rusak, sel-sel yang sakit, sel yang tidak berguna, sehingga dicerna menjadi energi, dan sehingga terjadi proses cleansing, proses detoksifikasi, sehingga tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Ini yang dinamakan dengan autophagy. Next, berikutnya, bonus yang luar biasa bagi kita semua ya. Jadi mestinya Ramadan ini bisa meningkatkan keimanan dan juga keimunan kita semuanya. Sehingga betul-betul harusnya kalau kita mindsetnya benar tentang Ramadan, betul-betul merasa bahagia dengan Ramadan, betul-betul merasa setiap detiknya itu harus kita manfaatkan, maka niscaya setelah bulan Ramadan kita bisa menjadi the best version of us, the best version, menjadi manusia yang betul-betul versi yang terbaik ya, yang dinamakan dengan tatakun ya, orang-orang yang bertakwa. Next, berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Karena sebagian dari kita puasa mungkin lebih dari 30 tahun ya. Mungkin saya, kemudian Pak Ratno, Pak Rahmat, Pak Catur, siapa lagi di sini ya? Ada Bu Betty, ini kalau nggak salah ada Bu Betty dan sebagainya. Mungkin puasa lebih dari 30 tahun ya. Nah, apakah kemudian puasa kita sudah bisa memberikan kepada kita, menjadikan kita sebagai the best version of us, menjadi versi terbaik dari kita? Maka bagaimana caranya supaya kemudian kita bisa menjadi versi yang terbaik? Ini saya ambil dari ceramahnya Ustadz guru kami semua, guru kita semua, Ustadz Al-Yusni. Kemudian pada waktu setelah selesai kajian ini, kemudian saya langsung mengatakan kepada beliau poin-poinnya ini sebenarnya dari siapa Ustadz? Beliau mengatakan ini dari Imam Nawawi ya, bahwa paling tidak 3 hal yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan supaya kita menjadi lulus di bulan Ramadan atau menjadi versi terbaik dari kita. Yang pertama adalah at-tarkiyah, bagaimana kemudian kita menambah kebaikan ibadah yang sudah kita lakukan setiap hari. Sholatnya kita tambah, tilawahnya kita tambah. Kemudian yang berikut adalah tausiah, yaitu ekspansi kebaikan. Bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang mungkin di luar bulan Ramadan tidak bisa kita laksanakan, dan di bulan Ramadan dengan gampang kita laksanakan, maka perbanyaklah. Seperti dakwah, seperti morning recharge pada pagi hari ini, kemudian juga sedekah, infak, zakat, dan sebagainya, kemudian juga lomba-lomba, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini mungkin yang akan saya terangkan lebih panjang sedikit, adalah at-tazkiyah, bagaimana kita tidak hanya masalah ibadahnya, tapi bagaimana kemudian juga kita membersihkan hati kita, tazkiyah. Ini saya disclaimer ya, saya menyampaikan ini juga bukan karena saya lebih bagus, akan tapi kita bersama-sama belajar bersama, prosesnya belajar bersama-sama. Next, berikutnya Mbak Ellen.
Nah, proses at-tazkiyah ini menjadi penting karena naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk kategori kamin min soimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atos, atau mungkin dalam beberapa riwayat hadis dikatakan ruba soimin ya, laisa lahu min siyamin illal ju' wal atos. Di betapa banyak orang yang puasa kan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, hanya haus saja. Karena lupa dalam faktor tasbih tadi. Kalau saya pernah di Ternate, ini juga luar biasa di sana, ketika puasa itu selalu disampaikan oleh ustadz-ustadz di Ternate di timur itu mengatakan marilah kita bersihkan hati kita, pikiran kita dari najis-najis batin ya, dari najis-najis kotoran-kotoran batin sehingga betul-betul kita bersih di bulan Ramadan. Next berikutnya Mbak Ellen. Nah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sangat populer dan sering kita dengarkan. Nah, yang perlu kita cermati adalah wahtisaban di situ ya. Wahtisaban betul-betul adalah mengharapkan hanya kepada Allah SWT, tidak mengharapkan kepada makhluk, tidak mengharapkan kepada manusia. Nah, ini yang sangat berat ya, supaya kemudian betul-betul puasanya bisa menghasilkan puasa yang luar biasa atau puasa yang betul-betul membersihkan dosa kita. Wahtisaban, bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa wahtisaban itu adalah bermakna berjumpa dengan Allah SWT. Hanya Allah SWT tujuannya dan kita berniat berjumpa dengan Allah SWT. Nah, rekan-rekan semuanya, ada berapa kalau kita sandingkan dengan beberapa hadis bahwa nikmat yang paling besar untuk orang berpuasa di dunia adalah nikmat ketika iftar, ketika berbuka, dan kemudian nikmat nanti berjumpa dengan Allah SWT. Sehingga ini yang betul-betul harus kita cermati ya. Yang kemarin di beberapa yang lalu kami sampaikan ya, bahwa kita tahu ya singa itu berbahaya, harimau itu berbahaya, kemudian juga gajah berbahaya. Tapi secara statistik itu mereka kalah jauh ya dibandingkan kuman, dibandingkan bakteri, dibandingkan virus, dibandingkan COVID-19 yang banyak sekali memakan korban manusia. Demikian juga dalam hal masalah amal ya, bukan karena besarnya akan, tapi yang kecil ini sangat membahayakan, terutama adalah ria, kemudian sum'ah, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain ya, yang niat bukan karena Allah SWT. Nah ini misalkan ya, contoh gampangnya, naudzubillah min dzalik ya, misalkan kita saja ketika sholat menjadi imam itu berbeda ya. Allahu Akbarnya dengan Allahu Akbar kita sendiri berbeda. Atau bacanya berbeda. Tatkala kita menjadi imam, naudzubillah min dzalik, kemudian justru kita bacanya lebih bagus dibandingkan kita sholat malam. Ketika menjadi jamaah di masjid kita mampu menangis, tapi sendirian nggak mampu menangis. Nah, ini kita mesti hati-hati di sini ya. Atau kemudian kita senang ya saat tilawah kita itu diketahui ya. Oh, saya sudah berhasil khatam sampai 17 ini sekian kali ya. Ada sepersit saja kesenangan akan pujian itu. Ini kita perlu hati-hati sekali ya. Sehingga kemudian jangan sampai yang amal-amal yang tadi sangat banyak akan tapi hangus hilang hanya gara-gara tadi ya kecil saja, riya kecil saja. Padahal nggak ada efeknya bagi kita semua. Pujian itu nggak ada efeknya ya. Oh, Pak Kanwil sekarang sholatnya rajin ke masjid ya. Padahal itu nggak ada efeknya sama sekali pada saya. Ya sudah, setelah itu selesai sudah. Dan Allah akan kasih pahalanya dan kita nggak mendapatkan apa-apa. Ini yang naudzubillah min dzalik yang harus kita hati-hati ya. Dan rekan-rekan pasti sudah paham ya bahwa 3 orang yang pertama kali masuk neraka, naudzubillah min dzalik ya, itu adalah pejuang ya, mujahid ya. Berjuang di jalan Allah, betul-betul dia berjuang, akan tapi dia justru masuk neraka duluan. Orang dermawan justru masuk neraka duluan. Kemudian juga orang yang berilmu dia masuk duluan ya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dari dosa-dosa tersebut. Mereka pahalanya sangat luar biasa, akan tapi rusak pahalanya karena niatnya bukan karena Allah SWT, tapi karena niatnya pujian di hadapan manusia. Next berikutnya. Nah, bagaimana Pak kita tidak mungkin ya sebagai manusia itu bisa terhindar 100% dari hal-hal najis-najis batin seperti itu. Maka ada sebuah obat yang luar biasa, mudah-mudahan mampu menggugurkan kita dosa kita tersebut, yaitu dengan istighfar kepada Allah SWT. Dalam riwayat hadis Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang rutin mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, maka Allah SWT akan membuka jalan dari kemiskinan dan kesulitan.
Kesedihan dan kesemasan akan dihapus, bagi gantinya kemakmuran dan kepuasan akan diberikan. Seorang akan menerima rezeki dari sumber yang tak terbayangkan atau tak terduga. Imam Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa sungguh aneh ya orang yang binasa, sungguh aneh orang yang celaka, padahal dia punya senjata. Apa itu senjatanya? Apa itu alatnya? Yaitu istighfar kepada Allah SWT. Next, berikutnya, Mbak Ellen. Masih ada waktu, Mas Rian? Sudah habis ya? Masih Pak, sekitar 5 menit lagi Pak. 5 menit, oke. Baik. Nah, ini Imam Hasan Al-Basri ya. Suatu saat didatangi oleh orang dari jauh, dia mengatakan, wah Imam, Imam Hasan Basri adalah seorang tabi'in. Ini sama dengan Uwais Al-Qarni ya. Dia bertemu dengan para sahabat, tapi tidak bertemu baginda Rasulullah sehingga dikatakan tabi'in ya. Kemudian kalau tabi'in berarti dia bertemu dengan tabi'in, tapi tidak bertemu dengan sahabat. Nah, Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang, wah Imam, desa kami peceklik dan dilanda kemarau yang sangat panjang. Tolong doakan kami. Kemudian sang Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah SWT. Kemudian datang lagi orang yang lain. Wahai Imam, saya sudah bertahun-tahun hidup, akan tapi saya selalu miskin dan tidak pernah kaya. Tolong doakan saya agar cepat kaya. Kemudian lagi-lagi Imam Hasan Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah, niscaya kamu akan kaya. Kemudian lagi ditanya lagi, ada orang yang lain lagi, suami istri, wahai Imam Hasan Basri, kami bertahun-tahun menikah tapi tidak dikaruniai anak. Tolong doakan kami supaya Allah memberikan anak kepada kami. Imam Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah SWT. Sehingga para murid yang lain merasa heran dengan pernyataan Imam Hasan Basri. Wahai Imam, kenapa Anda memberikan solusi untuk 3 pertanyaan, 3 problem, 3 masalah dengan satu solusi? Kemudian Imam Basri, tidakkah kalian tahu? Next, berikutnya Bailen. Kemudian dibacakan surat Nuh ya. Surat Nuh surat 7 ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mintalah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia akan Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Sesungguhnya nanti Allah SWT akan menurunkan kepadamu hujan yang sangat deras. Kemudian wa yumditkum bi amwal. Kemudian Allah akan memberikan kepada kamu harta wabani dan kemudian anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan kemudian akan memberikan kepadamu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Next, berikutnya Mbak Ellen. Nah, ada banyak sekali macam ragam istighfar, terutama adalah ketika kita nanti ingin bertemu dengan Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Next, berikutnya Mbak Ellen. Dan satu lagi juga istighfar ini ya. Ini ada sebuah hadis Ibnu Majah bahwa sungguhnya nanti ada seorang yang diangkat derajatnya di surga atau di kubur ya. Di alam kubur, di dalam riwayatnya di alam kubur tiba-tiba menjadi terang sekali. Ini kenapa? Maka dikatakan bahwa ini adalah berkat istighfar yang dibacakan oleh anakmu untukmu ya. Jadi kita jangan sampai ya lepas dalam sholat kita, dalam setiap sholat itu paling tidak minimal 5 kali Robbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira dan seterusnya. Ini karena betul-betul akan mengangkat derajat orang tua kita. Next, berikutnya Bailen. Nah, ini juga jangan sampai lepas hari-hari kita, tadi pagi, sore hari, jangan sampai lepas dengan yang dinamakan dengan Sayyidul Istighfar, atau penghulu istighfar, atau the best version of istighfar, atau the powerful istighfar, ya, the most powerful istighfar. Itu adalah yang dikatakan barang siapa yang mengucapkan ini di waktu siang, dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum sore, maka termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka termasuk penghuni surga. Jadi kapanpun kita meninggal, naik pesawat sudah tidak khawatir lagi, naik apa saja tidak, karena kita sudah digaransi oleh Allah SWT kalau betul-betul kita membaca ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh betul-betul nanti penghayatan ya, nanti bagaimana cara menghayati itu bisa nanti undang Ustadz Ogi ya. Ini sangat bagus kalau dia bercerita tentang Robaniyah, Ma'rifatullah dan sebagainya. Jadi dengan baca ini kita mendapatkan garansi, kita mendapatkan hedging, kita mendapatkan asuransi, kita akan insya Allah akan masuk surga. Yaitu bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan sampai pas pagi dan sore harinya dari membaca ini. Kalaupun tidak bisa membaca doa panjang, maksurotnya nggak bisa full, lagi sibuk dan sebagainya, minimal baca ini supaya kemudian kita mendapatkan jaminan dari Allah SWT dengan istighfar kita. Next, berikutnya. Nah, 5 menit ya, kayaknya nggak cukup di 5 menit ya. Ini tidak akan saya terangkan nih berarti. Next, berikutnya Mbak Ellen. Next, berikutnya. Next, berikutnya. Next, berikutnya. Ada lagi nggak? Next, berikutnya. Nah, kemudian juga mindsetnya juga harus betul-betul tumbuh ya, tadi disebutkan ya. Jadi kalau
para sahabat itu mindsetnya luar biasa ya. Kalau mereka hanya berpikir mindsetnya tidak tumbuh, maka mereka semuanya akan tinggal stay di Mekah dan Madinah ya. Karena pahalanya 100.000 kali, 1000 kali dan sebagainya. Tapi mereka menyebar ke seluruh dunia. Karena ketika berbuat kebaikan seluruh dunia, ketika ada orang yang mendapatkan hidayah, datang ke Mekah, dia mendapatkan pahalanya 100.000 kali 1 juta. Amr bin As ke Mesir ya. Dia mungkin tidak dapat pahala 100.000 kali di Mekah, tapi orang-orang Mesir yang dapat hidayah karena dia datang ke berjuta-juta datang ke Mekah, maka dia dapatkan pahalanya semuanya. Jadi betul-betul kita harus selalu tumbuh mindsetnya ini. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Sebenarnya mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi selalu melakukan inovasi ya. Selalu melakukan termasuk dalam mindset kita. Jadi tadi disebutkan inovasi itu adalah tahapnya ada iterasi, yaitu melakukan sesuatu yang sama akan tapi kemudian kita merubah sedikit caranya. Itu iterasi. Kemudian kalau bisa inovasi, yaitu kita melakukan sesuatu yang baru sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Kemudian juga kalau bisa disrupsi, sesuatu yang baru akan sehingga membuat yang lain atau yang sebelumnya menjadi usang. Sehingga kemudian kita juga betul-betul memanfaatkan Ramadan ya dengan yang luar biasa. Misalkan dengan menulis buku, kemudian juga dengan apa dan sebagainya, sehingga betul-betul kita bisa menjadi meraih the best version of us dengan adanya bulan Ramadan ini. Next berikutnya, Mbak Ellen, dengan growth mindset. Next berikutnya kayaknya sudah nih. Saya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Coach Rian. Silakan. Terima kasih, Pak Mufti. Masya Allah. Materi hari ini menjadi penyemangat dan pengingat untuk kami. Jadi beberapa hal telah disampaikan bahwa mindset itu merupakan serangkaian pemikiran yang membentuk dasar pemikiran seseorang dalam memandang sesuatu. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait beberapa ilustrasi kisah tentang pentingnya mindset dalam kehidupan kita. Dan yang saat ini kita jalani adalah rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Dan kita juga perlu membuat mindset yang benar tentang Ramadan sehingga bisa menjadi the best version of yourself. Dan salah satu yang dapat membuat mindset tumbuh dan berkembang adalah memperdalam ilmu. Oleh karena itu, kami buka sesi dan tanya jawab kepada para peserta yang hadir di Zoom. Kami buka 2 orang. Mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung mengaktifkan mic secara langsung. Ini yang pertama, Pak Didik ya. Pak Didik dan silakan Pak Didik. Assalamualaikum Pak Mesti. Oke. Suara saya terdengar Pak? Ini terdengar jelas, Pak Dik. Sehat Pak? Wajah kelihatan di saya. Enggak kelihatan? Oh ya, ini udah. Iya. Saya tertarik dengan proses transformasi tadi terkait dengan puasa tadi. Kalau jangan ada contohnya, ada yang ular, ada yang musim ular maupun burung ya, burung. Kalau kita melihat dari keempat ilustrasi tadi, ular, elang maupun musim itu kan kayak semacam siklus ya. Rusak diperbaiki dengan puasa, kemudian jadi bagus, kemudian dengan proses kehidupan menjadi rusak lagi, kemudian diperbaiki, seperti itu kan berulang. Sementara satu yang menarik adalah ulat ya. Ulat itu melakukan transformasi menjadi baik dan itu selesai. Dia akan menjadi baik selanjutnya dan sampai meninggal. Dan ini yang sebenarnya yang kita inginkan ya. Tapi memang kenyataan hidup kita bisa baik di bulan Ramadan dan bertahan nggak terlalu lama setelah Ramadan. Tapi ya kembali lagi turun lagi. Nah ini tipnya gimana nih Pak? biar nggak hanya seperti musim ataupun ular yang ganti kulit terus rusak lagi, tapi ingin seperti ulat yang ketika sudah melakukan transformasi tetap baik dan sampai akhirnya menjadi paling baik.
Terima kasih Pak Didik. Mungkin Ustaz Mufti bisa langsung menanggapi. Silakan. Langsung nggih. Ini ada imam juga nih kalau nggak salah nih warnanya. Alhamdulillah atau imam nih? Ya, Pak, siap. Silakan Mas Imam Oke. dulu. Kalau gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, suara saya terdengar ya Mas Rian? Terdengar Pak. Imam. Izin Pak Mufti mau tanya terkait dengan saya seorang bisa dikatakan pemuda ya Pak. Ini kan kita mau niat baik nih, maksudnya ada target-target misalkan aja contoh kecil 1 hari 1 juz. Nah di setiap target itu kan misalkan hari pertama hari kedua udah lancar bahkan lebih. Nah, tiba-tiba di akhir-akhir misalkan banyak kegiatan sibuk atau pas mudik atau pas ada lembur itu targetnya agak melenceng karena jauh. Nah itu bagaimana tips dan triknya biar kita bisa balik lagi ke Shirathul Mustaqim gitu, jalan yang lurus agar bagaimana melawan diri kita yang doif ini kan pasti tantangannya sangat berat nih. Setan nggak suka kita berbuat baik dan mindset seperti apa yang harus dibangun sejak dini terutama dari kami yang pemuda gitu. Terima kasih. Baik, nggih. Terima kasih. Langsung saya jawab nggih, Mas Rian. Langsung Nggih, Pak. yang setting mungkin nanti belakangan deh. Ya, baik. Yang pertama dari Pak Didik nih, pertanyaannya pertanyaan yang dua-duanya pertanyaan yang sangat bagus dan itu juga pertanyaan saya juga itu ya. Bagaimana kemudian untuk mempertahankan supaya kita tetap dalam kondisi tadi transformasinya betul-betul seperti ulat ya, itu sangat ideal. Memang itulah kemudian kenapa kemudian selalu dalam proses metamorfosis itu adalah ulat yang sering dijadikan contoh karena dia memang contoh yang paling bagus ya. Nah, akan tapi kita harus menyadari juga Pak Didik bahwa kita sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, sesungguhnya iman itu akan naik dan turun ya. Demikian juga dalam sering saya ungkapkan dalam masalah ekonomi juga begitu nih. Kita juga harus siap-siap nih kalau dalam kondisi Amerika Serikat dan sebagainya. Krisis itu selalu berulang. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada proses ekspansi, kemudian nanti ada proses kontraksi. Ekspansi itu sampai nanti on the top ya, ketika sampai top, kemudian kontraksi sampai ke dalam, kemudian sampai ke dasarnya. Ketika sampai dasarnya, maka kemudian yang dinamakan dengan palung, dia akan naik lagi ke atas. Jadi ini proses yang harus memang secara alamiah terjadi ya. Sehingga ada yang mengatakan kaum-kaum Robbaniyun ya, kalau nggak salah ada beberapa riwayat ya. Jadi orang-orang yang kemudian hanya semangatnya di bulan Ramadan tapi melemah di tempat yang lain. Di samping itu juga harus kita jaga, tapi memang secara alamiah akan selalu terjadi begitu ya dalam proses. Sehingga sebagai contoh krisis 70 karena minyak, krisis 30-an karena perang, krisis abis sebagainya, kemudian kalau COVID dan sebagainya itu kan selalu naik turun. Nah, sama seperti ekonomi ya, bagaimana cara menjaganya supaya tetap dalam range pertumbuhan ya. Jadi boleh naik, turun, akan tapi jangan sampai melewati batas tadi ya, batas tidak sholat naudzubillah min dzalik, kemudian tidak tidak melakukan ibadah-ibadah yang wajib naudzubillah min dzalik ya. Sehingga kemudian mungkin jawabannya sama dengan Mas Imam tadi ya. Jangan sampai kemudian kita betul-betul turunnya itu melewati turun batas-batas minimal yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Nah, bagaimana caranya ketika rajin itu Mas Imam ya, ini mungkin pertanyaan sangat berkorelasi berhubungan Mas Imam, betul-betul kita manfaatkan betul waktu-waktu yang sudah diberikan kepada kita Mas Imam. Karena ketika kita istiqomah ya, ketika kita istiqomah terus kemudian misalkan nih Mas Imam sudah rajin tilawah 1 hari 1 juz, katakanlah 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Tiba-tiba karena ada pekerjaan, kesibukan dan sebagainya selama 2 pekan atau kemudian karena sakit selama 2 pekan dan sebagainya tidak bisa melakukan tilawah 1 juz tadi, maka Mas Imam sudah dapat poinnya ya. Barang siapa ini karena suatu kendala akan tetap dapat pahalanya tuh. Ini yang luar biasa dalam Islam ya. Sehingga kemudian betul-betul kita pertahankan semampu sekuat tenaga kita. Nah, sama dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu adalah merupakan makanan hidangan yang sangat lezat. Hidangan yang sangat lezat tatkala tubuh kita sakit, maka tidak akan enak tuh Mas Imam untuk bacanya ya. Karena kita merasa jengah, aduh kapan selesainya, begitu kita tilawah baru 5 lembar, masih kurang 5 lembar lagi, begitu kurang 2 lembar, kita lihat lagi halaman ini, udah berganti juz sebelumnya, masih lama nggak dan sebagainya. Nah, itu terus kita lakukan, sehingga kemudian betul-betul kita, tubuh kita menjadi bersih, dari sakit, sehingga kemudian kita betul-betul yang tersisa adalah sehatnya. Tatkala kita sehat, betul-betul manfaatkan terus untuk membacanya, maka kemudian nanti ketika kita ada ujian, ketika kita ada kesibukan, ketika kita sakit, maka pahala tersebut akan terus mengalir kepada kita. Nah, banyak sekali tipsnya Pak Didik terkait dengan itu yang di dalam Islam, terutama adalah bagaimana
kemarin sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dedi kalau nggak salah di Morning Recharge kemarin ya, bahwa kita tetap bersama-sama dengan orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang berdakwah kepada Allah SWT. Jangan sampai memicingkan dari orang-orang yang baik, gitu ya. Karena orang-orang baik itulah yang nanti akan Oh, udah share, Mas. akan Oh, mericas kita ya. Jadi kalau nanti Pak Didik rasakan ya, ada ustadz, ada ajengan, ada teman kita, ada ustadz kita, ada orang itu, kita melihatnya saja sudah malu kalau kita melakukan maksiat. Kita melihat saja itu bertambah kita untuk pengen beribadah dan sebagainya. Atau kemudian dulu ada beberapa kami dulu Pak apa namanya salah satu ustadz saya juga ya, tatkala dia lemah itu ya, lemah, kemudian dia langsung datang ke tempat ustadznya dia ya, kiainya dia, ajengannya dia. Hanya melihat dari kejauhan rumahnya sang kiai tadi, dia sedang mengasuh anaknya dalam kondisi terbatas dan sebagainya, dalam kondisi kepribadian dan sebagainya, itu sudah cukup mencas dia kembali dan bersemangat kembali dan sebagainya. Sehingga tetap ya bergaul dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang yang baik, kemudian tadi tetap baca Quran, sebagaimana tadi terus melakukan kebaikan-kebaikan, maka kemudian mudah-mudahan kita akan bisa bertahan tatkala dalam kondisi yang lemah dan terus betul-betul apa namanya ada banyak ya tipnya yang seperti misalkan tumbuh hati dan sebagainya, baca Quran, puasa, kemudian juga ini puasa juga termasuk nih Pak Dik, supaya betul-betul kita menjaga jangan sampai kemudian turun terlalu dalam sehingga kemudian kita bisa lolos menjadi orang-orang yang the best version atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan kalau menurut orang-orang tasawuf ya, orang-orang yang para sufi ya, sufi itu kita netral saja ya. Sufi yang benar itu menurut saya juga sangat benar bagaimana kemudian mereka berusaha untuk tidak ghaflah ya, tidak lalai dari mengingat Allah SWT. Tadi dengan wirid istighfar dan selalu wirid kepada Allah SWT itu akan menjaga kita ya. Jadi setiap waktu kosong, setiap waktu lenggang, setiap tanda tangan, baca bismillah, baca zikir, baca istighfar, kemudian naik motor, astagfirullahaladzim, naik mobil, astagfirullahaladzim, ketika jalan, astagfirullahaladzim, kemudian ketika sesuatu masalah, astagfirullahaladzim, sudah melepaskan sebagian dari masalah kita ya, akan berkurang masalah kita. Jadi ada banyak cara, diantaranya mungkin tadi itu, Mas Didik. Mungkin itu. Mudah-mudahan tidak puas, nanti akan mencari tambahan obat yang lain lagi. Baik. Terima kasih Bapak Mufti, Pak Dik, dan Mas Imam yang telah bertanya. Mohon maaf para peserta lainnya, karena keterbatasan waktu kita terbatas, izin kami cukupkan diskusi dan tanya jawab pada sesi kali ini. Jazakallah khair wa barakallahu Pak Muhammad Mufti, Arkan, dan seluruh tim di Kanwil DJPB Bali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DKM Kantor Pusat DJBC, Direktorat KI, terutama Bintal DJBC, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, dan Bintal Kemenkyu. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, nanti kami akan izin kami japri kepada Bapak Mufti, nanti kami tambahkan jawabannya di slide yang akan kami upload di linknya Bapak Ibu. Materinya juga disebarkan aja Pak. Ya. Yang mau materinya, silakan. Ya Bapak. Kemudian sebagai informasi besok, Morning Recharge Ramadan akan hadir lagi dengan pemateri Bapak Dr. Hewan Pujiat Moko PhD. Beliau adalah atas pertanian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Untuk rekaman materi nanti dan materinya akan disediakan di link yang akan diupload ya Bapak Ibu. Kemudian kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memandu berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon izin undur diri sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sebelum ditutup, marilah kita panjatkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording Sehat, stopped. sukses, Mas Mufti. Ya, terima kasih, Pak. Pak Suratmo sehat, Pak Suratmo. Ya, alhamdulillah sehat.
Insya Ya Allah. Allah, tombol kangen di kanal BC nih ketemu Mas Mufti. Ya, Pak Aldi. Masya Allah. Ya, Masih di jalan nih. iya. Ya, ya. Semuanya. Ya, siap, Assalamualaikum. siap, siap. Assalamualaikum. Izin, terima kasih Pak Kakak Will dan Terima kasih, Pak jajarannya. Kakak. Will, izin. Ini.